Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Suster Lydia di pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Sebelumnya, salam sehat untuk kita, salam semangat dan salam CHYBK. Oke, di pelajaran Seni Budaya kali ini kita akan membahas tentang seni musik. Nah, seni musik kita akan mempelajari dua bab, yaitu bab 3 dan bab 4. Bab 3 kita akan membahas tentang menyanyi lagu tradisional dengan satu suara atau dengan yang sering disebut dengan menyanyi secara unisono. Dan kedua adalah memainkan alat musik tradisional secara sederhana. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Baik, di bab 3 ini kita akan mempelajari tentang menyanyi dengan satu suara atau seni budaya sendiri adalah harta yang tak ternilai harganya dan merupakan aset sebuah bangsa. Apalagi bangsa Indonesia sangat terkenal dengan adat budayanya, ya, sangat luar biasa. Bagi kita sebagai seorang pelajar, kita mestinya malu jika menganggap seni budaya kita kuno. Ya. Sementara bangsa lain berlomba-lomba dan mau belajar tentang kekhasan tradisional kita. Misalnya belajar angklung, bermain gamelan, menggunakan batik, bahkan mengenal makanan-makanan tradisional negara kita. Untuk itu, sebagai pelajar, tentunya kita wajib menjaga dan wajib mengembangkannya. Nah, dalam praktek bernyanyi di seni musik kali ini, kita akan mempelajari secara mendalam, yaitu bernyanyi dengan satu suara atau yang lebih dikenal dengan sebutannya unisono. Nah, bagaimana kita bisa menyanyikan dengan satu suara tetapi bisa dinikmati oleh pendengar? Nah, agar mutu suara kita baik dan bisa dinikmati, sebaiknya kita perlu memelihara, menjaga kualitas suara kita, dan menerapkan perlu latihan untuk bisa mempraktekannya dengan baik dengan teknik-teknik bernyanyi yang baik. Pokok bahasan pada bab 3 ini yaitu menyanyi secara unisono. Yang kedua, kita akan mengenal teknik vokalnya. Dan yang keempat, yang ketiga adalah teknik pernapasan. Nah, di teknik vokal ini kita akan nanti belajar bersama tentang latihan vokal. Jadi nada-nada dasar yang nanti akan kita latihan bersama. Oke, yang pertama dulu adalah bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu dan biasa disebut dengan bernyanyi satu suara. Nah, secara etimologi kata unisono berasal dari kata uni atau yuni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Unisono adalah menyanyi dengan satu suara. Baik, sekarang kita akan masuk dalam teknik vokal. Apa itu teknik vokal? Nah, teknik vokal adalah cara seorang atau kita atau manusia menghasilkan suara yang baik, merdu, dan indah sesuai dengan keinginan pencipta lagu. Mutu suara manusia ditentukan oleh organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Maka teknik vokal yang baik dan benar akan menciptakan keselarasan dan keharmonisan antara instrumen dan suara yang dihasilkan seorang penyanyi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ini ada dasarnya ya. Yang di bawah ini coba kita dengarkan. Do, mi, re, fa, mi,
kira-kira latihan dasarnya dalam teknik vokal. Oke, berikutnya adalah tentang teknik vokal. Teknik vokal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain ada artikulasi. Nah, apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti atau dipahami oleh pendengar. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain sikap badan kita yang tegap, posisi atau bentuk mulut kita yang benar, latihan vokal, pembentukan bunyi vokal, dan pembentukan bunyi konsonan. Nah, contoh dari artikulasi seperti ini. Misalnya, A, B, A, I, U, E, O. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah frasering. Frasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya seperti ini. Dalam lagu Apuse, ya. Lagu Apuse ini harus penggalan katanya harus tepat. Dan tidak bisa misalnya satu kalimat itu satu napas. Apuse kokondau. Seperti itu misalnya tidak bisa kita penggal apuse kokondau. Itu tidak benar ya. Jadi satu kalimat satu napas. Seperti itu. Yang berikutnya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, intonasi adalah teknik vokal yang berhubungan ketepatan nada atau pitch, sehingga suara jernih dan nyaring serta enak didengar. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Saya menyanyikan sebuah lagu dengan nada dasarnya Do sama dengan C. Nah, warna suara saya segitu. Tidak bisa lagu yang sama dipakai oleh orang lain dengan warna suara yang berbeda, dia menyanyikannya di nada dasarnya dari C. Tidak menutup kemungkinan dia menggunakan nada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bisa dia ngambil di C, bisa di F, atau bisa di A. Jadi setiap orang, karena sekali lagi pada dasarnya berbeda. Ya, setiap orang punya karakternya berbeda. Tetapi untuk keseluruhan intonasi ini tinggi rendahnya suatu nada, maka perlu diperhatikan dengan baik. Nah, teknik vokal lainnya adalah juga tentang pernapasan. Ada resonansi dan ada vibrato. Nah, pernapasan mengapa masuk di teknik vokal? Nah, di pernapasan ini adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian dikeluarkan secara sedikit demi sedikit ketika kita sedang bernyanyi. Nah, teknik pernapasan ini akan lebih kita perdalam ketika kita nanti membahas ada beberapa jenis teknik pernapasan ini. Ya. Yang berikutnya adalah resonansi. Apa sih resonansi itu? Nah, resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut atau tenggorokan. Mengapa? Kualitas dan kuantitas suara hasil penguatan resonansi akan membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Ya, di sini bergetarnya dari kita beresonansi itu akan membedakan suara kita dengan suara orang lain. Yang berikutnya adalah vibrato. Apa sih vibrato itu? Nah, vibrato ini adalah kegiatan atau usaha untuk memperindah lagu
dengan cara memberikan suara bergetar yang teratur. Nah, kita biasa mendengar ya seorang penyanyi di orang yang punya vibrato akan kelihatan di akhir dia bernyanyi. Misalnya bergetar di akhir lagunya, di akhir kalimat yang dinyanyikan ya. Kalau saya tidak bisa mempraktekkan karena saya tidak punya vibrato yang bagus. Nah, sekarang kita akan masuk dalam teknik pernapasan. Di sini ada 3 poin, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada adalah teknik pernapasan dada yang mengharuskan kita atau seseorang untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat Anda menarik napas. Ya. Sedangkan pernapasan perut, teknik pernapasan perut mengharuskan kita atau seorang penyanyi untuk membuat perutnya menjadi besar atau mengembung perutnya sehingga dapat diisi udara, sehingga mengeluarkan suara atau pernapasan kita dalam menyanyikan sebuah lagu itu lebih tepat, lebih pas. Jadi tidak terengah-engah, tidak cepat capek gitu ya. Nah, berikutnya adalah pernapasan diafragma. Nah, teknik ini mengharuskan kita untuk menekan diafragma sehingga posisinya menjadi datar. Nah, saat posisi diafragma datar, maka rongga dada dan rongga perut akan menjadi longgar dan membuat volume menjadi bertambah. Seorang penyanyi biasanya lebih menggunakan napas yang bagus itu pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Nah, bagaimana tekniknya? Nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Mari kita berlatih vokal bersama dan kalian akan mempraktekkan latihan vokal ini di rumah. Boleh menggunakan voice note dan dikirim lagi seperti biasa di GC atau di WA. Ya. Tadi sudah saya lakukan di awal. Baik. Nah, kita lihat ada tangga nadanya ke atas nih ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.